Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Sudah saya katakan dari awal bahwa gaji TKI gaji lokal itu lebih kecil dari TKA Cina begitu kan. Kenapa kok nggak ada kebijakan-kebijakan yang setara semuanya kan? Karena pekerjaannya kan sama begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi demo besar-besaran menuntut kenaikan gaji begitu kan. Ada yang muncul spekulasi itu dan akhirnya terjadilah bentrok begitu kan. Dan bahkan negara Cina sendiri presidennya akan mengancam Indonesia dan akan minta klarifikasi ke Indonesia itu sendiri. Ya, mentang-mentang mungkin ya banyak investasi di Indonesia dan akhirnya yang terjadi ya seperti ini begitu. Dan bahkan ini temuan DPR ini PT GNI diskriminatif gaji TKI lebih kecil dari TKA Cina. Ini kan sudah terbukti dari DPR begitu kan. Sumbernya begitu. Ini sangat disayangkan di mana letak logikanya pada rezim hari ini begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen mari kita baca seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, temuan DPR PT GNI diskriminatif gaji TKI lebih kecil dari TKA Cina. Ya, secara logika ya banyak orang menyebutkan bahwa kenapa kok lebih kecil, apakah pekerjaannya lebih berat, bukankah sama begitu kan. Maybe China's worker are better than Indonesia. Ini makanya bapak-bapak, ibu-ibu dewan yang terhormat, jangan cuma asik bicara bagi-bagi kekuasaan hingga kalian kehilangan daya kritis. Sebelumnya sudah banyak sinyalemen soal ini, tapi kalian seperti tutup mata dan tutup telinga. Begitu sudah kejadian baru bertindak. Ya, itulah watak orang-orang Indonesia begitu kan. Dalam artian bahwa kalau ini benar dianaktirikan ya wallahu alam, kita tamat demokrasi kita, negara kita sudah diinjak-injak seenaknya sendiri begitu kan. Dia sudah mengambil sendiri bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu dihandle oleh orang-orang Cina begitu kan. Ya seharusnya kita usir saja orang-orang Cina begitu kan. Sampai situasi itu situasi itu sampai tidak ada problem begitu kan. Ini makanya bapak-bapak ibu ini ya orang-orang sama Indonesianya saja ada kok yang status kerjanya sama namun ras tertentu lebih besar, lebih sering naik gaji per tahun dibandingkan suku Indonesia asli. Ya begitu nggak heran, tapi orang-orang di atas mana peduli, tahun kan teori di atas kertas. Pastilah gaji TKA jauh lebih tinggi dari pekerja lokal walaupun posisinya sama. Bisa-bisa 90% lebih tinggi. Masa anggota DPR nggak tahu mereka itu kan expatriate ya, pasti gajinya jauh lebih tinggi dari gaji mereka di Cina begitu kan. Bahkan kan ini kan seharusnya melewati perizinan terlebih dahulu ya. Banyak yang kemudian kong kali kong dengan beberapa orang. Harus kita telusuri, KPK harus bertindak di sini begitu. Barangkali ada kong kali kong dengan rezim-rezim ini begitu kan. Terus apa yang dilakukan oleh DPR? Kalau cuma mencari tahu saja, kami tidak butuh DPR. Namun ada pembelaan DPR terhadap rakyat yang telah bersedia mengangkat DPR sebagai pembantu rakyat. Kalau DPR dan pemerintah sudah kong kali kong, maka rakyat jangan berharap akan dibela. Betul juga begitu kan. Itu artinya NKRI harga diskon, betul. Habis ini isu pun hilang sama kayak kentut di awalnya, daripada teriak-teriak begitu baunya hilang ya udah gitu aja. Ya karena memang semuanya dikendalikan oleh oligarki-oligarki yang punya kepentingan besar terhadap negara kita begitu kan. Bahkan uang di Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia seakan-akan dikeruk oleh orang-orang luar begitu kan. Bahkan utang-utang Indonesia saat ini wah luar biasa begitu kan. Jadi bagaimana dengan 2 periode Pak Jokowi ini ya harus bertindak seadil-adilnya begitu kan. Jangan sampai pekerja dari Indonesia sendiri atau dari lokal sendiri dianaktirikan begitu. Di mana letak jiwa dan emosional kita kepada sesama begitu kan. Dan padahal Pak Jokowi dipilih oleh rakyat harus bertindak seadil-adilnya kalau ada hal-hal seperti ini dilakukan begitu kan.
Berapa kali lipat selisih gajinya, jangan ditunda lagi, cabut izin PT GNI dan pulangkan seluruh TKA Cina ke negara yang suspend mungkin. Ya, pulangkan dulu sampai situasi memungkinkan, sampai situasi aman begitu kan. Kan enak juga begitu dipulangkan begitu kan, suruh siapa sendiri yang melakukan itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini sangat menarik juga ya. Temuan dari DPR, PT GNI diskriminatif, gaji TKI lebih kecil dari TKA Cina. Wow. Dikutip dari CNN Indonesia, Komisi 3 DPR melakukan kunjungan inspeksi ke Sulawesi Tengah buntut bentrok maut di pabrik pengolahan nikel atau smelter PT Gunbuster Nickel Industry. Sidak dilakukan selama 2 hari sejak Kamis hingga hari ini. Dalam kunjungan itu, sejumlah perwakilan Komisi 3 melakukan audiensi dengan beberapa pihak yakni Polda Salteng dan Serikat Pekerja PT GNI. Komisi 3 mendapatkan paparan rinci dari Kapolda dan jajarannya terkait dengan peristiwa unjuk rasa yang kemudian disusul dengan kerusuhan dan pembakaran sejumlah mes TKA Cina. Acap anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani dalam keterangannya. Bahkan dia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan yang diterima oleh Komisi 3, Arsul menyebutkan tidak ada penembakan peluru oleh petugas terhadap pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa setelah Polri turun juga dapat pengendalian diri. Dan bahkan sementara itu, Serikat Pekerja kembali Komisi 3 DPR menyebutkan PT GNI telah melanggar hak konstitusi para pekerja untuk berserikat. PT GNI disebut telah melanggar aturan ketenagakerjaan dan memberikan kontrak jangka pendek dan hanya perpanjangan setiap bulan. Sedangkan pekerja yang bergabung atau menjadi anggota serikat, kontrak mereka tidak diperpanjang. Bahkan mereka, menurut Asrul, juga diperlakukan berbeda atau diskriminasi dalam soal gaji dibandingkan TKA Cina meski jenis pekerjaannya mereka sama. Wah, ya Allah, nauzubillah ya. Ya, karena memang ya beginilah demokrasi kita begitu. Bahkan orang-orang Indonesia sendiri dianggap sebagai anak tiri begitu kan. Lah, di mana letak logikanya begitu? Kalau PT GNI sudah melanggar ketenagakerjaan, ya cabut saja izinnya, lalu kemudian ya suruh mereka pulang dulu, usir begitu kan. Ya harus berani dong mengatakan seperti itu begitu. Apakah nunggu Pak Anies menjadi presiden untuk melakukan hal ini begitu kan? Mereka diperlakukan berbeda dengan diskriminatif dalam soal gaji dan lainnya dibandingkan TKA Cina meski jenis pekerjaannya mereka sama. Bahkan kesempatan di Komisi 3 meminta PT GNI tak melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melangkahi hak konstitusional maupun aturan undang-undang ketenagakerjaan. Asrul juga meminta polisi menerapkan keadilan restoratif terhadap 17 orang yang menjadi tersangka dalam bentrok atau tersebut. Bentrokan maut di PT GNI Morowali Utara Sulawesi Tengah Salteng terjadi pada Sabtu 14 Januari ya malam. 2 pekerja yang merupakan tenaga kerja asing TKA Cina dan tenaga kerja Indonesia asal Parepare tewas dalam peristiwa nahas itu. Wow, banyak sekali mereka begitu kan. Ya, inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kenapa ya orang-orang Indonesia lokal menjadi dianaktirikan oleh negara kita begitu. Bukankah ini adalah Tuhan sendiri begitu kan? Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dulu begitu kan. Rakyat Indonesia ini adalah kaya raya. Bangsa kita ini adalah rakyat kaya raya begitu. Kenapa dijajah oleh orang-orang itu? Ini yang menjadi jawaban selama ini begitu kan. Ya bisa jadi kemungkinan karena memang kebijakan yang tidak sesuai dengan TKA Cina begitu kan. Yang awalnya gajinya misalnya 5 juta misalnya, mungkin ya TKI lokal sendiri atau orang-orang Indonesia sendiri mungkin ya 3 juta atau 4 juta perbandingan itu begitu. Tetapi inilah apakah ini terus-menerus seperti ini dianaktirikan, di mana letak logika begitu kan, logika seorang pemimpin untuk hal seperti ini, padahal temuan DPR ini sudah ada bukti begitu kan. Kenapa ini tidak dilanjutkan kembali, ada apa begitu kan? Kalau memang ada pelanggaran, ya ditindaklanjut, cabut izinnya, suruh pulangkan TKA Cinanya dulu sampai situasi memungkinkan begitu kan. Nah, ini yang tidak
disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu kan, dianaktirikan. Sampai kapan bangsa kita dijajah seperti ini begitu kan. Utang Indonesia suka amburadul, sudah naik, terus kemudian ditambah lagi hal seperti ini begitu. Di mana logika kita keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia kok sudah dicerai dengan seperti ini begitu. Kasihan rakyat kita begitu kan. Rakyat kita yang menjadi korban begitu kan. Ya mungkin dengan adanya kebijakan itu akhirnya TKI Cina itu demo ya, di situ akhirnya yang menjadi sasaran itu adalah TKI Cina. Ada kecemburuan sosial ya, pasti seperti itu begitu kan. Mengapa ada kecemburuan sosial? Ya karena memang di satu sisi ya karena gajinya tidak sama begitu. Inilah yang kemudian menjadi penting. Di mana-mana kalau gajinya tidak sama, pekerjaannya sama, lah kemudian ada kecemburuan sosial begitu. Mungkin itu yang dilihat oleh orang-orang Indonesia sendiri begitu kan. Padahal pekerjaannya sama begitu, dapatnya sedikit itu. Ya di mana letak logika keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia itu kok tidak diterapkan di sini begitu. Padahal yang punya otoritas itu adalah bangsa kita, pemimpin kita yang harus patuh terhadap konstitusi, terhadap rakyat. Ngapain kita harus patuh kepada orang-orang Cina? Jangan-jangan ya, karena orang-orang Cina banyak berinvestasi di sini, seolah-olah negara ini adalah negara orang-orang Cina. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sewenang-wenang untuk melakukan apa saja yang ia mau begitu. Ini sungguh luar biasa ya, temuan-temuan seperti ini harus kita tindak lanjuti begitu kan. Kalau memang ada problem-problem yang besar, menurut saya pribadi ya cabut izinnya, pulangkan negara-negara Cina, usir mereka terlebih dahulu. Harus berani tindakan seperti itu. Biar apa? Biar masyarakat sudah tahu dianaktirikan seperti apa begitu kan. Ya ini sangat disayangkan sekali. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.